Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kali ini kita akan membahas soal-soal ya. Kita akan berlatih soal karena apa yang kalian perhatikan pada pembahasan kali ini kalian bisa catat di buku catatan kalian dan dikumpulkan di tim seperti biasanya, dan Bu Ika masukkan sebagai penilaian harian atau yang dinamakan adalah UH pada bab aljabar. Karena minggu depan kita akan masuk bab terakhir sebelum kita ujian akhir semester pada semester ganjil kali ini. Persiapkan buku paket kalian. Kita akan membahas buku halaman 240. Kita mulai saja. Nomor 1. Yang di situ yang ditanyakan adalah suku-suku sejenis dari 6x kuadrat ditambah 6xy, kemudian dikurangi 4y kuadrat, kemudian dikurangi 7x kuadrat ditambah 2xy ditambah 2y kuadrat. Yang dinamakan suku sejenis adalah suku yang mempunyai variabel yang sama. Maka yang x kuadrat kita gabungkan dengan x kuadrat, maka suku yang sejenis adalah 6x kuadrat dan negatif 7x kuadrat. Kemudian adakah lagi di situ? Betul, di situ ada 6xy dan yang punya variabel xy lagi 2xy. Kita cari lagi, adakah lagi yang suku sejenis? Ada y kuadrat dengan y kuadrat, maka min 4y kuadrat dan 2y kuadrat. Maka jawaban yang sesuai dengan ketiga kategori di atas adalah ABCD B. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Soal nomor 2. Soal nomor 2, bentuk sederhana dari 9y kuadrat dikurangi 4xy ditambah 5y ditambah 7y kuadrat ditambah 3xy. Bentuk sederhananya bagaimana? Kita kumpulkan atau kita akumulasikan variabel yang sama. Jadi 9y kuadrat ditambahkan 7y kuadrat. Kemudian variabel yang sama lagi berada pada xy ya. Jadi min 4xy ditambahkan dengan 3xy. Kemudian adakah variabel yang sama lagi? Tidak ada, karena tinggal 5y sendiri, maka kita tambahkan 5y sendiri. Sudah, kita selesaikan. 9 tambah 7 maka 16y kuadrat, min 4 plus 3 jadi min xy 1, min 1xy ya, karena 1 itu adalah koefisien semua perkalian, maka tidak perlu kita tulis, cukup min xy seperti itu aja, terus ditambah 5y. Ini jawabannya sudah selesai, maka jawabannya adalah tidak ada. Harusnya jawaban A, cuman di situ salah ketik, harusnya min xy bukan xy. Kita lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3, bentuk sederhana dari negatif 2 dikali 2x kuadrat ditambahkan 3x dikurangi 4. Ya, jadi bentuk sederhananya jika ada dua perkalian suku, kita bisa perkalikan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Jadi negatif 2 dikali 2x kuadrat hasilnya min 4x kuadrat. Kemudian negatif 2 dikalikan 3x, negatif kali positif hasilnya negatif. 2 dikali 3 6x. Kemudian negatif 2 dikali negatif 4 jadinya plus 8. Maka jawabannya adalah B. Seperti itu ya. Mudah bukan? Oke, next. Sekarang soal nomor 4.
Jumlah dari, jumlah berarti kita jumlahkan suku pertama dengan suku yang kedua. Suku yang pertama 6x dikurangi 5y dikurangi 2z. Nah, ini suku pertama. Kemudian ditambahkan dengan negatif 8x, kemudian ditambah 6y ditambah 9z. Nah, kita jumlahkan karena di sini perkaliannya juga sama, harus dikalikan 1/1. Karena positif, maka tidak berubah, dia tetap. Nah, kalau negatif dia akan berubah. Karena kita harus ingat bahwasanya positif dikali positif, positif dikali positif hasilnya positif. Positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif dikali positif hasilnya negatif. Kalau negatif dikali negatif hasilnya positif. Jadi yang positif itu adalah perkalian dua operasi yang sama. Kalau operasinya berbeda, positif atau negatif, itu hasilnya pasti negatif. Nah, jadi kita buka semua kurungnya, 6x min 5y min 2z ditambahkan plus kali min adalah min 8x plus kali plus 6y plus dikali plus 9z. Nah, sama dengan kita kumpulkan dulu unsur yang sama di sini. Nah, x pasangannya dengan x, maka 6x dikurangi 8x. Sekarang unsur mana yang sama juga? Nah, kita beralih ke y, negatif 5y dengan plus 6y. Nah, kemudian variabel yang terakhir, variabel z. Maka kita kumpulkan min 2z ditambah 9z. Maka hasilnya adalah 6 dikurangi 8 negatif 2x. Min 5 ditambah 6 berarti plus y. Min 2 plus 9 berarti plus 7z. Maka jawabannya adalah C ya. Oke, jawabannya adalah C. Oke, mudah bukan? Lagi kita next nomor 5. Nomor 5, kata-katanya adalah kurangkan. Nah, kurangkan 5x min 3y ditambah 7 dari, kalau dari ada kata kunci di sini ya, maka 5y dikurangi 3x min 4 adalah seperti itu ya. Jadi di sini ada kata kunci dari. Nah, ilustrasinya berarti kurangkan A dari B, maka yang belakang kita taruh depan dulu. 5y dikurangi 3x min 4 dikurangi 5x min 3y plus 7. Oke, maka kita bisa buka kurungnya ya. Yang depan kita buka karena positif, dia tetap saja dirinya sendiri. Yang belakang ini yang berubah. Negatif kali positif tadi min 5x negatif ya. Negatif dikali negatif positif 3y. Negatif dikali positif negatif 7. Kalau sudah seperti ini gimana? Kita kumpulkan variabel yang sama atau suku yang sama, y dengan y. Maka 5y ditambah 3y. Kemudian suku lagi yang lainnya, x ya, min 3x dengan min 5x. Nah, bersisa konstanta. Nah, konstantanya berapa? Yang tidak punya variabel, angka tok, jadi min 4 dan min 7. Kalau sudah dikelompokkan seperti ini mudah banget. Wis, jumlahkan 5 tambah 3, 8y. Min 3 dengan min 5, min 8x. Min 4 dengan min 7, min 11. Manakah jawabannya? Karena di sini pilihan gandanya adalah x dulu ya, berarti x-nya taruh depan, negatif 8x plus 8y negatif 11. Maka jawabannya adalah C.
gitu ya. Oke, next, selanjutnya nomor 6. Nah, nomor 6 bentuk sederhana dari 2 perkalian suku. Berarti 2x min 3 dikalikan dengan x plus 5. Oke, perkaliannya kalau seperti ini gimana? Seperti kemarin ya, distributif, 1 untuk semua. 2x kali 2x kali x, jadi 2x kuadrat. 2x kali 5 berarti plus 10x. Sekarang kita pindah ke suku yang kedua. Nah, min 3 dikali x min 3x. Min 3 dengan 5 min 15. Oke, berarti adakah, oh ini kurang 10x ya. Ini kurang 10x. Gini ya, kan 2x dikali 5. Oke, adakah suku yang sama di situ? Ada yang tengah ya. Kalau seperti ini yang tengah mesti sama. Jadi 2x kuadrat sendiri 10 dikurangi 3, 7x min 15. Maka jawabannya adalah D. Gini ya. Lanjut soal nomor 7. Nomor 7, 2x plus y pangkat 3. Nah, kalau pangkat 3 berarti pengalinya adalah pengali sejenis 3 kalinya. Nah, 2x plus y dikali 2x plus y dikali lagi 2x plus y. Berarti 2x-nya perkalian yang sama sebanyak 3 karena dia pangkat 3. Nah, ini kita selesaikan yang 2 pasang ini dulu. Nah, yuk kita selesaikan 2x dengan 2x hasilnya 4x kuadrat. 2x dengan y maka plus 2xy. Terus yang atas 2x kali y plus 2xy. Yang y dengan y maka y kuadrat. Nah, kalau ini selesai baru dikalikan lagi dengan 1 yang 2x plus y. Nah, ini yang depan karena 2xy nya sama kita sederhanakan dulu. 4x kuadrat ditambah 4xy ditambah y kuadrat dikalikan 2x plus y. Nah, gimana ini caranya Bu? Sama, dikalikan satu-satu semua juga. Bika geser agak ke sini ya. Oke, jadi 4x kuadrat dikali 2x jadi 8x pangkat 3. Terus 4x kuadrat ditambah y berarti ditambah 4x kuadrat y. Sekarang beralih 4xy. 4xy dikali 2x berarti plus 8x kuadrat y karena x-nya ada 2. Berarti lagi 4xy dikali y bertambah 4xy kuadrat. Yang tadi x-nya yang kuadrat, yang sekarang y-nya yang kuadrat. Kemudian ditambahi satu lagi, yang terakhir y kuadrat ditambah 2x berarti ditambah 2xy kuadrat. Kemudian y kuadrat dengan y plus y pangkat 3. Oke, kita samakan unsur yang sama. Adakah? Ini tetap ya, berarti 8x pangkat 3. Kita cari yang x kuadrat y. Adakah dia? X kuadrat y. Oh, yang ini berarti ditambah 12x kuadrat y. Sekarang yang xy kuadrat. Nah, berarti yang xy kuadrat 4 ditambah 2 berarti plus 6xy kuadrat ditambahkan y pangkat 3. Selesai. Maka jawabannya adalah D ya. Jadi harus teliti karena perkalian itu satu unsur dengan unsur yang lain. Jadi satu unsur ini kalikan ke masing-masingnya perkaliannya. Next ya. Selanjutnya nomor 8. Oke, baik. Bentuk sederhana dari
3Y pangkat 3 dikalikan 4Y pangkat 4 dibagi dengan 6Y pangkat 5. Nah, kalian tahu ya anak-anak, sifatnya jangan lupa bahwasanya kalau perkalian itu variabelnya harus sama. Jika variabel sama, kalau perkalian ya itu pangkatnya dijumlahkan. Tapi kalau pembagian, nah, pangkatnya kita kurangi. Jadi kalau di sini kita lihat dulu, 3Y pangkat 3 dikali 4Y pangkat 4 dibagi itu adalah per ya, 6Y pangkat 5. Kita lihat koefisiennya. Nah, koefisiennya kita sederhanakan dulu. Nah, di situ ada 3, 4, 6. Kita coret di sini boleh. 3 dengan 6 berarti di sini 1, di sini 2. Terus bisa dicoret lagi tuh. 2 dengan berapa? Dengan 4. Nah, jadi ketemu 2. Maka koefisiennya tulis 2. Sekarang Y-nya variabel yang sama. Kalau perkalian pangkatnya dijumlah, berarti 3 dengan 4. 3 plus 4. Kalau pembagian, pangkatnya dikurangi, berarti dikurangi 5. Jadi sama dengan 2Y pangkat 7 kurangi 5, 2. Jawabannya adalah B. Gitu ya. Mudah kan? Oke, next. Selanjutnya kita bahas nomor 9. Hasil bagi 4x kuadrat ditambah 16x ini kuadrat ya, ditambah 15 oleh 2x plus 5 adalah, kalau pembagian seperti ini kalian bisa gunakan porogapit. Nah, bahasan SD. Nah, kita bagi 4x kuadrat plus 16x plus 15 sama. Ini di sini adalah 2x plus 5. Kalian lihat di sini anak-anak, unsur yang pertama 4x kuadrat dengan 2x. Nah, 2x kali berapa yang hasilnya 4x kuadrat? 4 dibagi 2, 2x kuadrat dibagi x, Nah, kalau gitu sudah, kalian kalikan satu-satu di sini. 2x kali 2x, 4x kuadrat. 2x dikali 5, berarti plus 10x. Dikurangi seperti porogapit biasanya. Ini habis ya. Yang kedua, 16 dikurangi 10, 6x. Nah, 6x karena di sini 2 unsur, berarti pasangkan, turunkan di sini plus 15. Kembali lagi. 2x dengan 6x itu berapa kalinya? Nah, atau 6x dibagi 2x berapa hasilnya? Iya, 3 plus 3 ya. Terus 3 dikali 2x 6x, 3 dikali 5 plus 15 dikurangi sama dengan 0, maka hasilnya adalah 2x plus 3. Jawabannya adalah A. Udah ya, seperti porogapit biasanya. Next, nomor 10. Nomor 10 adalah 2x min 6y dibagi 12. Hanya bentuk sederhananya saja. Di sini kalian lihat, adakah variabel yang sama? Tidak ada. Kalian lihat koefisiennya saja, ada kelipatan 2, ada kelipatan 6, dan ada kelipatan 12. Nah, kalian bisa sederhanakan. Semuanya kita bagi dengan 2, karena bilangan terkecilnya adalah 2. 2 dibagi 2, 1. 6 dibagi 2, 3. 12 dibagi 2, 6. Maka hasilnya adalah x min 3y per 6.
Jawabannya adalah D. Gitu ya. Oke. Sekarang kita beralih ke nomor 11. Nah, nomor 11 kalian lihat di situ penjumlahan pecahan aljabar. Sama seperti pecahan biasanya, kalian fokus pada penyebutnya dulu. Penyebutnya berbeda kan? Maka kita samakan dulu. Jadi 2 dikali 3Y adalah 6Y. Nah, kalikan silang. 6Y kalikan gini. Kalikan silang. Jadi Y dengan 3Y adalah 3Y kuadrat. Ditambahkan dengan 2 dikali X plus min 3. Jadi sama dengan 3Y kuadrat ditambah 2X min 6 per 6Y. Sama dengan berapa? Bisa disederhanakan lagi? Tidak bisa. Cukup sampai di sini saja. Maka hasilnya adalah A. Oke. Next ya, kita coba lagi perkalian aljabar pecahan nomor 12. Nomor 12, 2 per X plus 2 dikurangi 3 per X plus 3. Samakan penyebutnya, berarti dikalikan saja. X plus 2 dikali dengan X plus 3. Kemudian gimana? Dikalikan silang. Ini kalikan silang. 2 dikali X plus 3. Terus kalikan silang lagi, ini ke sini. Negatif 3 dikali X plus 2. Oke. 2 dikalikan X, 2X. 2 dikali 3 hasilnya plus 6. Min 3 dikali X, min 3X. Min 3 dikali 2 hasilnya min 6. Dibagi dengan dibagi dengan yang bawah sekarang. Sama kayak tadi ya, perkaliannya 2 suku, maka X kali X kuadrat. X dikali 3 plus 3X. Terus ini 2 dikali X plus 2X. 2 dikali 3 plus 6. Oke. Nah, yang atas kita kelompokkan unsur yang sama. 2 dikurangi 3X min X, terus ditambah 6 dengan min 6, 0 ya kan? Yang bawah ini habis ya. Yang bawah berarti X kuadrat plus ini bisa kita sederhanakan 5X plus 6. Maka jawabannya adalah D. Gitu ya. Jadi harus berhati-hati. Itu adalah penjumlahan dan pengurangan aljabar dalam bentuk pecahan. Next, soal berikutnya nomor 13. 3AB dibagi dengan 2C, kemudian dibagi 9B kuadrat dibagi dengan 4AC. Nah, ini pecahan aljabar, cuman operasinya adalah operasi pembagian. Nah, kembali ke bab awal anak-anak, pembagian pecahan itu bagaimana menyelesaikannya. Misalkan jika ada A per B dibagi C per D, itu bisa kita rubah menjadi perkalian, tapi perkaliannya kita balik jadi D per C. Nah, ini harus diingat. Nah, jadi itu bisa kita selesaikan bahwasanya 3AB per 2C yang awal tetap dibalik menjadi perkalian. Nah, ini dibalik. Jadinya 4AC per 9B kuadrat sama dengan C. Dengan C bisa kita coret anak-anak, karena dia unsur yang sama. 2 dengan 4 bisa kita coret jadi 2. Sekarang B kuadrat. B dengan B bisa kita coret. Kemudian 3 dengan 9 bisa kita coret 3. Ini 1, ini 1. Jadi yang atas bersisa A2. Berarti 2A
kali A per yang bawah bersisa 3B. Maka bisa kita sederhanakan 2A kuadrat per 3B. Jawabannya adalah A ya. Anak-anak, untuk selanjutnya tugasnya adalah kalian tulis secara lengkap ya pembahasan yang Bu Ika jelaskan tadi nomor 1 sampai 13 ya, kumpulkan di assignment ya, dan itu menjadi penilaian UH aljabar. Semoga kalian bisa memahaminya, ilmunya bermanfaat. Kita akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.